sejarah pemikiran ekonomi modern, mazhab neoklasik, Austria, dan Cambridge memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana manusia membuat keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan para mahasiswa berikut. Capek banget, sebenarnya aku habis begadang, antar beli kopi yuk. Yuk. Oh, beli apa? Kayaknya ice black americano deh yang ini. Aku ini aja deh. Lagi promo soalnya. Iya, boleh. Nih. Bukannya lo habis minum kopi ya tadi sebelum gua kesini? Iya, tapi yang pertama enak banget, yang ini jadi biasa aja. Oh, itu namanya utilitas marginal. Dimana kepuasan kamu tuh bakalan turun setiap konsumsi berikutnya. Oh gitu. Iya. Utilitas marginal menjelaskan kenapa konsumen berhenti pada titik tertentu. Kepuasan tambahan dari tiap unit barang akan terus menurun seiring jumlah konsumsi meningkat. Namun, tingkat kepuasan itu berbeda pada tiap individu, sesuai pandangan mazhab Austria tentang nilai subjektif. Lihat deh, emas lagi-lagi naik gara-gara isu redenominasi. Redenominasi itu kan cuma merubah angka 0, bukan merubah nilai uang. Iya, emang gitu konsepnya. Cuma masyarakat ini kadang belum paham apa yang dimaksud pemerintah. Jadi mereka ini mencoba buat ngamanin asetnya karena mereka pikir nilai uang bakalan berubah. Ya itu mah contoh keseimbangan pasar dong. Iya, emang kayak gitu nanti kelamaan. Cuma kan masyarakat sekarang belum ngerti. Jadi lama-lama kalau udah ngerti, harga emas juga bakal balik lagi normal kok. Bagus. Dalam teori neoklasik, harga terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan. Isu redenominasi membuat perilaku masyarakat berubah secara nasional, mencari aset aman seperti emas. Akibatnya, harga emas naik tanpa intervensi pemerintah. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Cambridge yang menekankan pentingnya waktu dalam mencapai keseimbangan pasar antara penawaran dan permintaan. Ayo, lihat dulu. Kalau misalkan biaya produksi Ciki ini aku tingkatin buat nyiptain rasa baru atau misalkan ganti kemasan ini jadi baru, rugi nggak ya kira-kira? Tergantung, kalau biaya produksinya naik atau misalkan lebih besar dari pendapatan yang kita peroleh, jadi rugi dong. Oh, tapi katanya titik efisiensi itu terjadi pas pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Itu maksudnya gimana sih? Kalau itu, jadi biaya marginal itu tambahan biaya buat bikin satu bungkus ciki lagi. Sedangkan pendapatan marginal itu tambahan uang yang kamu dapat dari menjual satu bungkus tambahan itu. Kalau dua-duanya sama, berarti tingkat produksi yang kamu peroleh udah di titik efisien. Oh, jadi kalau misalkan biaya tambahan itu lebih besar daripada pendapatan tambahan, better kita stop produksinya ya? Iya. Analisis marginal jadi dasar keputusan produksi. Produsen yang rasional akan berhenti menambah output saat keuntungan tambahan tidak lagi menutup biaya tambahan. Kalau dipikir-pikir dari tadi
kita terlalu mengaitkan kehidupan ini dengan teori ekonomi neoklasik. Berarti teori itu dekat banget ya sama kita, mulai dari harga kopi yang murah sampai dengan harga emas. Iya, tapi kan ada beberapa orang yang gak rasional juga, jadi mereka tuh cuma beli karena FOMO. Nah, itu juga ya tahu yang jadi alasan kenapa ekonomi kelembagaan dan ekonomi perilaku itu ada, karena untuk melengkapi teori ekonomi neoklasik loh. Oh, jadi mazhab neoklasik itu ngasih kita pikiran logis untuk bisa memahami perilaku ekonomi. Iya, jadi teori ekonomi modern itu ada untuk menciptakan dimensi psikologis dan sosial agar lebih sesuai dengan realitas manusia saat ini. Oh, keren banget ya. Iya. Mazhab neoklasik memberi kerangka logis untuk memahami perilaku ekonomi, tapi teori modern menambahkan dimensi psikologis dan sosial agar lebih sesuai dengan realitas manusia. Dari taman sederhana dan kopi instan, kita belajar bahwa teori ekonomi neoklasik hidup dalam keputusan kecil sehari-hari. Setiap tindakan rasional memilih, menabung, atau berinvestasi membentuk keistimewaan pasar yang lebih besar. Mazhab neoklasik mengajarkan rasionalitas individu. Mazhab Austria menegaskan nilai ditentukan oleh persepsi manusia, dan mazhab Cambridge menunjukkan bagaimana pasar mencari keseimbangannya. Semua teori itu berpadu membentuk satu pelajaran penting. Ekonomi bukan sekedar soal uang, tapi tentang bagaimana manusia membuat pilihan bijak untuk mencapai kesejahteraan.